Oke, teman-teman. Apa yang akan terbayang oleh pikiran kalian ketika saya sebut kota Indramayu? Mangga, Pantura, mungkin ya, terus wisata laut, dan ya banyak hal yang terkait dengan panoramanya, dan kemudian juga mungkin ada tradisi dari Indramayu. Tapi ada satu hal yang luput ketika saya menyebutkan kata Indramayu. Dilihat dari sudut pandang mitos dan hal-hal mistik, itu sangat kental sekali. Saya asli Indramayu dan saya akan membahas konten kali ini tentang daerah saya sendiri, di mana saya sempat menangani orang yang katanya terkena teror dari siluman buaya yang bernama Joko Bajul. Ya, tidak semua orang Indramayu mungkin tahu apa dan siapa itu Joko Bajul. Dan dalam konten kali ini, berhubung ini adalah tempat kelahiran saya dan daerah saya sendiri, sudah sangat familiar tentang urban legend Joko Bajul itu. Dan apakah masih eksis sampai sekarang? Untuk itu, jangan kemana-mana, khususnya orang Indramayu yang menyaksikan konten kali ini, aja lunga-lunga, tetap nonton, tetap deleng dikala senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif, sang perukiah metal, perukiah rock and roll gitu ya, anggap gitulah. Saya senang banget dalam kesempatan kali ini ada kisah lagi gitu kan, tapi di beberapa komentar dan DM yang masuk ada yang nanya, Mas kok Mas Arif tiap hari, bukan tiap hari bahasanya, tiap konten kok cerita horor terus, banyak banget perasaan. Itu asli apa nyata? Maaf, itu asli atau settingan gitu? Kemudian saya jawab, Mbak, Mas, kalau mau diceritain, setiap kali saya nanganin pasien, setiap kali saya nanganin kasus, itu bisa saya buatkan cerita. Tetapi memang karena begitu banyak yang pernah saya tanganin, sampai sekarang saya masih running kok, saya masih meruqyah. Seminggu itu kadang 2-3 kali. Kalau keluar kota sebulan, kalau dulu sebelum saya fokus ngonten lagi, saya sebulan itu bisa sampai 2 minggu ke luar kota ya. Kadang keluar pulau juga, Kalimantan, Sulawesi, dan insya Allah bulan depan mau ke Kalimantan juga. Dan kalau untuk kisah-kisah yang saya sampaikan dalam konten-konten saya, khususnya saya pribadi di channel Dikala Senja ini, itu real, murni. Dan ada yang nanya juga, Mas kenapa nggak merekam on the spot gitu, maksudnya ketika menangani pasien. Masalahnya adalah saya nggak punya tim. Ya, saya sendirian, saya one man show gitu ketika meruqyah. Kadang saya cuma bawa teman satu, itu pun membantu meruqyah, bukan jadi kameramen. Itu yang pertama. Jadi kayaknya agak repot aja gitu. Cuman kalau teman-teman nanya ke pasien-pasien saya yang sudah sembuh dan sudah ada progres kesembuhan, mungkin mereka punya file pribadi ketika saya melakukan proses ruqyah kemudian direkam. Itu boleh. Tapi kalau pertanyaannya kenapa Mas Arif nggak ruqyah on the spot gitu? Itu satu repot ya. Dan mungkin yang kedua, sayanya tuh kayak apa ya, kayak kurang etis aja gitu kan. Kenapa sih ketika orang lagi diobatin terus tidak diruqyah? Takutnya ada aib-aib yang terbuka ketika saya melakukan proses rekaman itu, dan editornya saya sendiri. Ya, Dikala Senja itu editornya saya sendiri, yang konten saya, yang bikin isi konten juga saya, yang edit juga saya, yang rekam saya. Ya maklum lah, channel kecil gitu. Makanya jangan lupa subscribe biar nanti makin banyak subscriber saya bisa bayar editor gitu. Soalnya dengan keterbatasan saya agak bingung untuk ngeblur wajah pasien gitu ketika ketika melakukan proses ruqyah on the spot. Ya karena saya gaptek kali ya gitu kan. Jadi ya mohon maaf. Tapi insya Allah nanti ke depan saya akan melakukan ruqyah on the spot, tapi berdasarkan persetujuan dari pasien itu. Oke, langsung saja ya. Itu disclaimer. Mungkin teman-teman harus banyak maklum sama saya karena saya keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan skill juga dalam ngedit. Saya ngedit seadanya kok. Ini juga laptopnya alhamdulillah masih bisa rendering gitu kan, edit video alhamdulillah.
Saya bukan YouTuber besar, saya masih 6.000 subscriber gitu kan. Insya Allah, tapi saya sambil belajar masih terus running gitu. Nah, dalam konten kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bukan kisah sih, ini real ya, cerita nyata, di mana pada waktu itu saya bukan menangani bahasanya ya, istilahnya kayak dijemput paksa gitu, karena memang tetangga saya di sini yang apa namanya, yang bawa saya. Nah, cerita ini dimulai di tahun 2026 kemarin, di bulan Januari ya. Jadi ya sekitar 6 bulanan yang lalu lah. Saya kan tinggal di Jatibarang di Indramayu gitu kan. Dan rumah saya dekat stasiun. Makanya sekali lagi saya bilang, stasiun adalah tempat portal saya untuk kemana-mana. Ke Kalimantan, Kalimantan belum. Ke Sumatera, Sulawesi, NTB, Pulau Jawa khususnya, saya pasti pakai kereta dulu. Mau ke bandara kemanapun saya pakai kereta. Jadi kalau ditanya rumah saya di mana, dekat stasiun Jatibarang, Indramayu kereta api. Cuman 5 menit kok. Ya. Pada waktu itu bulan Januari, awal tahun nih, 2006, setelah saya baru pulang dari mana ya waktu itu, Jambi kalau nggak salah. Ya, saya pulang dari Jambi, kemudian saya stay di rumah gitu kan, istirahat untuk 2 hari. Ketika malamnya, habis isya nih, saya dijemput sama tetangga saya. Namanya Mang Uci. Kalau ini nama real. Buat teman-teman yang kenal sama Mang Uci atau Bapak Uci, boleh tanya langsung sama orangnya. Ini real, saya nggak bohong. Ini nama asli ya, namanya Bapak Uci. Beliau usianya udah 60 tahunan. Tetangga saya, tetangga rumah. Tetangga ngopi bareng, tetangga ngegosip setan bareng gitu di rumah. Nah, pada waktu itu saya dijemput sama Bapak Uci. Bapak Uci datang ke rumah, kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan, saya jawab, Bapak Uci, gimana kabarnya? Dan ini disclaimer juga, sebenarnya percakapan aslinya pakai bahasa Jawa Indramayu semuanya. Karena Jawa Indramayu itu beda kayak Jawa-Jawa yang lain. Bukan kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Ngapak, apalagi Sunda. Bukan, Indramayu bukan Sunda. Tapi sebagian yang Sunda ada. Cuman kalau saya, bahasanya bahasa Indramayu. Semua bahasa yang nanti di kejadian itu saya translate ke bahasa Indonesia, biar teman-teman bisa mengerti semua. Lanjut, kemudian Bapak Uci ini gedor pintu saya, mengucapkan salam gitu kan. Rip, ana ada di rumah enggak? Tadi mau bilang ana ning rumah beli gitu. Ada ning rumah beli itu artinya ada di rumah enggak? Kemudian saya jawab, iya Pak, lagi nganggur lagi istirahat. Oh ya wis. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Rip, kalau bisa, karena kan memang tetangga yang manggil saya Sarip aja gitu. Ada yang Sarip, ada yang Arif, ada yang Ustadz, tapi ya terserah apapun itulah. Kemudian dia bilang, Rip, kalau bisa nanti saya pulang dulu, saya ambil motor saya, kemudian kamu ikut saya. Saya kan bingung. Ntar dulu Pak, saya habis sholat isya waktu itu. Mau kemana emangnya? Ada katanya, ada yang minta tolong. Kenapa Pak? Minta tolong apa? Ya nanti tahu sendiri deh. Nah, Bapak Uci cuman sekedar ngasih clue-nya seperti itu. Saya pun masih bingung. Kemudian Bapak Uci turun ke rumah, karena rumah saya agak tinggi gitu kan. Ketika turun sambil nengok ke belakang, kamu siap-siap aja, nanti saya balik lagi ke sini bawa motor terus langsung kita berangkat. Kemudian saya bilang oke Pak. Kemudian saya masuk, karena habis sholat isya kan saya ganti baju, pakai kaos biasa, kaos hitam, celana hitam biasa gitu kan, pakai sendal. Pikir saya nggak mau nanganin, maksudnya nggak mau eksekusi. Ternyata ketika saya boncengan sama Bapak Uci itu naik motor, saya di jalan sambil ngobrol, Pak, sebenarnya ini mau kemana? Kemudian dijelaskan sama Bapak Uci, sebenarnya saya bawa kamu itu untuk ngobatin atau nolong saudara saya, tetangganya. Oh, di mana Pak? Ya masih sekitaran Indramayu sih gitu kan, ke arah kota. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Indramayu tahu lah gitu kan, karena arah dari Jatibarang ke Indramayu, tempat saya di Jatibarang ke Indramayu itu pasti akan melewati pinggiran sungai. Ya, saya nggak usah sebut desanya, pokoknya saya yakin kalau orang Indramayu pasti tahu. Jaraknya itu sekitar 15 menitan naik motor, deket kok. Ketika itu sambil di jalan bilang, emang kenapa Pak? Ya nanti kamu lihat sendiri deh. Oke, saya masih penasaran tuh, saya pikir nanganin mau ruqyah yang seperti apa dan heboh gitu kan, kayak sihir, santet atau apa. Tapi saya waktu itu cuma nanya itu, tidak diutarakan semua. Kemudian singkat cerita, sampailah di rumah saudaranya Bapak Uci itu. Terlihat kok sepi, saya bilang, Pak,
ini benar rumahnya? Iya. Kemudian Bapak Uci ngetok ke rumah saudara itu dan keluarlah saudaranya. Dan saudaranya itu langsung, Mas Arif ya? Oh iya Pak, sayanya nggak kenal gitu. Oh iya saya, yo cepetan gitu. Terus akhirnya dibawalah jalan kaki ke belakang rumah. Jadi itu agak masuk ke gang, terus saudaranya Bapak Uci itu di belakangnya itu ada jalan kecil lagi. Kemudian masuklah ke situ. Sambil jalan, Pak, sebenarnya ini ada apa sih? Kita mau kemana? Iya Mas, ini tetangga saya di belakang rumah itu, tetangga saya katanya kemarin itu kesurupan. Oh, kesurupan. Iya, sampai sekarang belum sadar. Hah, emang sudah berapa lama? Sudah 3 hari katanya. Kesurupan selama 3 hari belum sadar. Masya Allah kan. Jadi kayak saya nggak bisa bayangin itu kayak gimana capek dan paniknya keluarga karena 3 hari kesurupan loh. Pasti dia tidak mendapatkan nutrisi makanan atau minuman apa segala macam. Ketika saya jalan dan mendengar perkataan dari saudaranya Bapak Uci itu, saya mikir, kayaknya ini kasus keren gitu kan. Maksudnya, ini asik nih gitu kan buat apa namanya, buat pembelajaran. Akhirnya ketika sampai depan rumahnya itu rame. Maksudnya rumah orang yang kesurupan 3 hari itu rame banget. Dan yang kesurupan ini sebutlah namanya Mas Rinto. Tapi kalau ini bukan nama asli ya. Kalau Bapak Uci tadi nama asli. Kalau ini namanya Mas Rinto. Ini bukan nama asli. Nah, Mas Rinto ini seorang pemuda usia 27 tahun yang kerjanya setiap hari itu gembala kambing. Jadi kalau di Indramayu sini kalau orang gembala kambing nyari rumputnya tuh dadak motong gitu, kalau bahasa kitanya ngarit. Ngambilin rumput di pinggir-pinggir sungai, kemudian di sawah-sawah nyari rumput, taruh di karung, kemudian dibawa di motor dan ditaruh di kandang kambing gitu. Nah, Mas Rinto ini kesehariannya seperti itu. Ketika sampai depan rumahnya Mas Rinto, itu rame banget. Rame banget, banyak tetangga yang melihat, kemudian ada beberapa saudaranya yang panik juga. Nah, ketika saya baru depan rumahnya Mas Rinto itu, kemudian Bapak Uci ngomong, itu udah rame, Rip. Kemarin tuh masih sempat ngamuk-ngamuk katanya. Nah, setelah ngamuk-ngamuk itu terus pingsan lagi, nggak sadar lagi gitu kan. Oh, ya udah kalau gitu. Ayo, kata saudaranya Bapak Uci, ayo Mas, mangga kita masuk. Nah, saya belum copot sendal ya pada waktu itu. Saya lihat ada beberapa sosok, bukan setan, bukan jin ya, tapi sosok orang gitu, yang berpenampilan seperti kayak orang pinter gitu. Serba hitam, ya saya juga serba hitam tapi nggak gini-gini banget gitu kan. Ya kali ada dukun pakai Umbrella Corporation kan nggak ya gitu. Tapi pakai baju komboran gitu. Pakai baju kombor terus di sininya pakai ikat kepala. Ya persis kayak di film-film Susana lah pokoknya. Dukunnya itu kayak pakai kalung tasbih yang gede-gede itu yang kayak kalung apa ya? Satu bijinya tuh kalau buat ngelempar orang bisa pingsan gitu. Gede banget. Itu saya lihat orang itu wira-wiri gitu kan. Di depan keluar terus muterin rumah. Saya belum copot sendal itu masih di halaman rumahnya si Rinto. Saya liatin kanan kiri. Terus kata Bapak Ucinya, kenapa Rip? Oh enggak Pak, enggak apa-apa. Aman, saya bilang. Oke. Terus keluar lagi satu lagi orang yang sama. Maksudnya bajunya sama. Kalau tadi muterin rumah ya di luar pagar rumahnya. Kalau sekarang ke belakang. Jadi rumahnya Rinto itu kayak ada pagar kalau di sininya, pagar luar. Nah, yang pertama tadi ngiterin pagar luarnya, terus yang kedua itu ngiterin rumahnya. Kemudian saya lihat lagi, ini orang bawa beginian sampai ngapain ya gitu kan? Karena bawa wadah kemenyan itu loh. Jadi wadah apa ya kalau bahasa Indonesia? Pokoknya nanti saya tampilkan ilustrasinya. Pakai wadah kemenyan dan atasnya ada menyanyi sambil ngebul, ada asapnya. Sambil jalannya itu kayak mau nyegat orang lain gitu. Sambil cepet gitu. Saya liatin aja. Nah, ketika orang kedua ini keluar, itu Rinto di dalam teriak-teriak. Ketawa histeris, terus teriak-teriak lagi sambil ngancem-ngancem. Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, karena pada waktu itu dia ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu, Jawa Indramayu. Kurang lebih begini bahasanya. Kalian tidak akan pernah bisa mengeluarkan saya dari tubuh anak ini. Kalian tidak akan pernah bisa mengusir saya, karena anak ini sudah saya targetkan untuk jadi tumbal Sungai Cimanuk.
Dan itu membuat keluarganya tambah berteriak dan menangis. Setelah dia bicara seperti itu, kemudian dia pingsan lagi. Dan ternyata ketika saya masuk, lihat di karena kan dia si Rinto itu di depan TV ya, di ruang TV gitu kan ada kasurnya, kemudian tetangganya itu banyak yang ngumpulin. Ternyata ketika saya masuk ada lagi dukun satu lagi yang penampilannya sama kayak gitu. Jadi sambil si Rintonya kan setelah ngomong kayak gitu terus tergelepar, dikasih air sama dukunnya gitu, nggak tahu dibaca-bacain apa, terus digosok-gosokin airnya. Akhirnya yang kedua dukun yang keluar tadi masuk, kemudian bilang sama dukun yang lagi megang Sininto, bilangnya dengan bahasa Jawa juga, intinya gini, sudah selesai, saya sudah memagari rumah ini dari luar, kemudian satu laginya, saya sudah memagari rumah ini dari dalam. Nah, ketika kedua dukun ini ngomong selesai, kemudian si Rinto ketawa lagi. Hahaha. Percuma. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah bisa mengusir saya. Lebih baik kalian pergi sebelum saya habisi anak ini. Ngomong begitu sambil matanya melotot dan nunjuk-nunjuk ke 3 dukun itu. Terus dengan kayak bertarung aja gitu. Jadi si dukun yang yang megang tadi si Rinto itu langsung megang kepalanya gini. Sambil diciprat-cipratin air dari atas, dari dukun yang satunya. Dia terus meronta-ronta. Akhirnya 3 orang dukun tadi itu kalah tenaganya sama Rinto. Padahal kalau boleh dilihat, Rinto itu badannya nggak gede-gede banget sih. Bisa masuk ke ukuran kurus kali ya untuk laki-laki gitu. Kalau saya kan berisi gitu kan. Tapi kalau pada waktu itu si Rinto agak kurus aja. Tapi 3 orang itu, dukun itu, mental sampai satunya ada yang nabrak pintu. Debrak. Ya otomatis tetangga histeris dong, ketakutan. Kemudian si Rinto ngancam lagi. Keluar semua. Keluar semua. Kalau kalian tidak nuruti perintah saya akan kerahkan seluruh anak buah saya ke sini dan menghabisi desa ini. Masya Allah itu, ngancamnya begitu. Dan ketika itu si dukunnya bingung. Yang dukun tadi yang muterin dari luar itu bilang, ini gimana ini sama partnernya? Ini kita nggak bisa begini terus. Dia terlalu kuat ngomongnya gitu. Tapi sambil bisik-bisik. Tapi saya dengar, saya liatin aja gitu kan. Terus Bapak Ucinya bilang, dari eksekusi aja. Bapak Uci bilang gitu karena dia tahu saya peruqyah dan ketika saya mengeksekusi itu tahu banget gitu kan. Udah sikat aja katanya. Saya bilang, sabar Pak, tenang. Saya mau lihat sandiwara dulu gitu sambil bercanda. Saya pengen lihat drama dulu. Kapan lagi lihat sandiwara gratis gitu kan? Terus saya liatin aja. Tapi si Rinto tuh masih masih kesurupan, masih ngancam-ngancam gitu. Hingga ada kurang lebih 1 jam kali ya. 1 jam itu dipegang lagi, diberontakin lagi, dipegang lagi, kemudian ditendang lagi. Nah kemudian setelah 1 jam, saya pikir, ini cukup nih. Kalau begini terus, nanti lama-lama warga pada takut. Pola pikirnya nanti seolah-olah mengiyakan kalau ini adalah siluman atau penunggu dari Kali Cimanuk itu atau Sungai Cimanuk. Ya sudah, akhirnya saya ke belakang. Maksudnya ke belakang tuh dari depannya. Dari depan saya bilang sama Bapak Uci, Pak, saya mau izin untuk wudhu dulu gimana? Oh iya, dianterin tuh. Jadi yang tadinya saya lihat dari pintu, kemudian saya turun dari depan, melipir ke belakang ke sumur gitu, ngambil air wudhu di situ, ngambil air wudhu, beres, terus sambil jalan, ketika itu Bapak Uci bilang, showtime Rip. Itu excited banget Bapak Uci itu, showtime katanya, waktunya kita show gitu. Oke Pak, oke. Sambil jalan santai, tapi ada beberapa orang yang kenalin saya di situ. Kang Sarip ya aja, Mas Sarip dah. Oh iya Bu, ya Allah, tak kira tuh orang jauh, ternyata orang sini. Saya bilang, saya dekat kok di Jatibarang, tenang. Iya Mas, tolong itu si Rinto katanya dari udah 3 hari. Iya Bu, saya tahu, saya diamin. Kemudian saya masuk, karena pada waktu itu kan saya penampilannya ya karena memang bukan seperti ustadz ya, karena saya juga bukan ustadz. Saya cuma pakai kaos hitam, pakai tas lempang, pakai celana hitam, kemudian pakai topi yang biasa saya pakai kalau konten itu saya itu. Kemudian saya bilang sama keluarganya Mas Rinto, Bu, Pak, saya izin buat bantu si Rinto boleh nggak? Sempet nggak percaya orang tuanya. Mas, sampean bisa apa enggak? Kata bapaknya Rinto, sampean bisa apa enggak?
Terus katanya Bapak Ucinya nenangin, udah tenang. Insya Allah nanti dibantu sama Mas Arif gitu. Oh iya, mangga, silakan gitu. Ketika dia lagi teriak-teriak kayak gitu, saya datang kan. Posisinya dia duduk selonjor sambil natap ke orang-orang. Terus saya akhirnya maju. Si dukunnya itu pun bingung karena dia sudah kepepet, udah nggak tahu harus ngapain lagi. Tenaganya di luar kontrol gitu. Kemudian saya datang. Ketika saya datengin, dia langsung natap marah ke muka saya. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mengucapkan salam itu, dia langsung melihat ke saya. Kamu siapa? Dan kamu mau apa? Dijawab dulu kalau ada orang salam. Apa itu salam? Langsung ditepis. Apa itu salam? Oh gitu. Oke, sekarang gini. Kamu mau keluar baik-baik atau main kasar? Ketika saya tanya seperti itu, dia langsung berdiri dong. Sambil, kalau bahasa Jawanya malang kerik ya, gini gitu. Sambil tangannya di pinggang, sambil ketawa. Kamu gak akan bisa mengeluarkan saya. Kamu sama saja seperti 3 orang itu. Bilang kayak gitu ke saya. Dan saya cut. Nanti dulu. Saya bukan seperti mereka. Saya tawarin lagi sekali lagi. Kalau kamu mau keluar, mau cara baik-baik atau kasar. Terus dia langsung ambil kuda-kuda kayak pencak silat. Narik kaki kanan ke belakang sambil kuda-kuda tangannya begini. Wah, itu apa ya? Kayak orang mau tarung di gelanggang silat gitu kan. Kalau begitu berarti ini nantangin dong. Maksudnya si jin ini nantangin. Oke, kalau begitu. Saya bilang sama Bapak Uci, Bapak Uci ada air nggak? Air mineral botol gitu. Oh ada. Kemudian dikasihlah ke saya. Saya buka, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacakan ayat kursi 3 kali. Setelah itu saya kayak meludah sedikit gitu. 3 kali. Kemudian saya tutup. Saya bilang sama si Rinto yang lagi kesurupan itu. Kalau kamu memang berani sama saya, jangan di sini. Di luar. Karena kalau di sini pasti nabrak. Ada TV, ada kursi, ada kipas angin gitu kan. Kemudian dia bilang apa? Oke, kita bertarung di luar. Tapi dengan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya kasar banget lah pokoknya. Ya dengan senang hati. Sekalian dalam hati saya, ini ganti pemain dong. Itu dukun 3 yang tadi sempat bertarung kayaknya gitu kan. Bertarung dengan si Rinto itu. Dia melongo aja ngeliatin saya. Dia duduk di kursi. Sambil nggak tahu mikirin cara supaya ini berhasil. Atau karena stuck nggak tahu mau ngapa-ngapain. Dia ngeliatin saya. Dan mereka nggak ngajak ngobrol saya gitu kan. Karena saya fokus ke si Rinto ini. Akhirnya kita keluar. Saya keluar. Kemudian sambil disusul oleh si Rinto. Dengan langkah yang kayak pesilat gitu. Saya mah biasa aja. Karena di depan itu kan ada tanah ya lumayan lah gitu kan. Untuk parkir motor apa segala macam. Kemudian di situ saya berdiri. Saya berdiri, posisinya tuh tangan saya tangan kiri di belakang, tangan kanannya itu megang botol tadi. Sambil gini saya bilang, kalau berani, ayo kita bertarung sekarang. Tapi kalau kamu kalah, kamu pergi. Saya nggak ada urusan sama kamu. Tapi kalau kamu bisa mengalahkan saya atau saya kalah, bebas mau ngapain, mau ngambil Rinto kayak kedua orang tuanya juga diambil boleh, satu warga kampung sini diambil sama kamu juga boleh. Saya ngomong kayak gitu. Terus dia bilang apa? Wah, manusia sombong. Bilang saya kayak gitu coba. Manusia sombong gitu. Ngomong ke saya gitu. Wah, saya ketawa kan. Sombong kalau sama bangsa kalian itu boleh. Yang tidak boleh itu sombong kepada sesama manusia. Kalau sombong sama setan, sama jin kampungan, sama jin yang sok-sok raja di raja-rajaan kayak kamu, itu dibolehkan. Terus dia bilang lagi, manusia sombong kayak kamu, itu pantasnya dihanguskan. saya balikin. Gak usah banyak ngomong. Ayo mau serang saya dari mana? Kemudian dia lakukanlah itu. Nggak tahu jurus-jurus apa gitu kan. Tapi dia pakainya jurus silat.
Saya sederhana, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat-ayat ruqyah lah pokoknya. Saya sambil berdiri. Kemudian saya buka tutupnya, tutup botol yang saya pegang tadi. Kemudian ketika dia mau nyerang, sederhana. Airnya saya taruh di tangan, kemudian saya cipratkan gini. Botolnya, airnya saya tuangkan di tangan, saya gini. Dia terlempar jauh, guling gitu. Masya Allah itu kan. Itu sampai ngejedor ke pagar belakang. Bedah gitu. Dan itu warga lihat kayak sandiwara, kayak kuda lumping ya. Tapi gimana, itu beneran terjadi. Dan saya tidak punya ilmu kanuragan apapun. Kalau basic pesilat ada. Dulu saya ikut tapak suci. Tapi kalau untuk ilmu tenaga dalam sampai mementalkan bangsa jin, saya nggak punya. Saya cuma pakai air ruqyah itu aja. Sambil baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, saya lemparin aja. Bang! Terlempar dan guling, jedar, nembok. Sampai ke pagar belakang temboknya. Itu 3 kali seperti itu. Hingga akhirnya yang ketiga dia marah. Dia marah. Ini dalam hati, ya Allah, ini drama ini. Tapi gimana dong? Saya jadi pemainnya. Kemudian dia marah. Kurang ajar kamu. Saya akan bawa pasukan saya untuk menyerang kamu semua. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi setelah dia mengatakan hal itu? Tiba-tiba orang tetangganya yang nonton, ada 4 orang kalau nggak salah waktu itu ikut kesurupan dong. Ikut kesurupan jadi buaya. Laganya kayak buaya. Kayak cicak gitu ya, tapi katanya sih buaya gitu, mulutnya mangap-mangap, kemudian kepalanya geleng-geleng kayak buaya kanan kiri gitu. Terus mereka ikut nyerang saya, kesurupan. Ada 4 apa 5 orang saya lupa. Pokoknya tetangganya tuh tiba-tiba langsung blackout aja. Terus teriak-teriak, menggerang seperti seekor buaya. Kan gini, itu nyerang saya. Tiba-tiba nangkap kaki saya dari belakang. Kan saya nggak tahu, karena yang nonton tuh di belakang. Nangkap kaki saya dari belakang, saya kaget dong, saya refleks. Itu hampir ketendang kepala orang yang kesurupan itu. Refleks saya adalah saya lompat, kemudian mau tendang pakai kaki kiri, tapi waduh, ini kepala orang nih. Saya akhirnya mundur lagi gitu kan. Terus dia ketawa. Kamu lari juga kan? Saya bilang, kalau berani satu-satu, kenapa malah panggil temen-temennya? Tapi nggak apa-apa deh, panggil yang banyak nggak apa-apa. Panggil yang banyak, ayo. Mau satu-satu, saya pentungin, atau rame-rame sini boleh. Saya bilang gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, itu bukan karena saya sombong, bukan. Tapi itu adalah cara dakwah saya kepada masyarakat di situ supaya apa? Ayolah, bangsa jin itu tidak harus ditakuti. Bangsa jin itu tidak harus disembah. Bangsa jin yang seperti ini, yang ngaku-ngaku siluman, itu hanya mempermainkan pola pikir kita. Bangsa jin hanya bisa menimbulkan mitos seolah-olah mereka kuat, padahal tidak. Buktinya dalam kejadian itu, walaupun ada beberapa orang yang kesurupan, sederhana, karena kesurupannya itu bukan kesurupan karena sihir ya, ataupun karena ikatan jin asap. Jadi saya cenderung mengeluarkannya mudah. Bagaimana cara mengeluarkannya? Itu saya pegang punggungnya satu-satu gitu kan, orang yang kesurupan itu. Saya cuma tarik punggungnya dari punggung ini, saya seolah mencengkram sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya tarik dari punggung ke atas. Bang! Sampai ke kepala, kemudian dikeluarkan, itu sadar. Karena itu hanya kesurupan sesaat. Kalau nggak salah saya pernah jelasin ini waktu di videonya Prasojo Muhammad deh, tentang jenis-jenis kesurupan. Nah, ketika saya melakukan itu, dukun yang tadi di dalam itu keluar. Ngeliatin aja. Sampai ada yang nawarin, "Mas, butuh bantuan enggak?" Nggak tahu suaranya dari mana. Saya bilang, "Nggak usah, terima kasih. Ini biar jadi urusan saya." Jadi yang tadi 4 itu kesurupan, akhirnya kemudian sadar. Balik lagi ke Rinto ini, pemain utama kita. Saya bilang, ada lagi temennya. Dia nggak bisa jawab. Dia sudah kehabisan kata-kata. Dia mungkin sudah kehabisan tenaga. Diem aja. Saya deketin, kemudian dia ngelihat ke muka saya langsung, ngadep gitu. Kamu siapa? Kamu dari mana? Mau kamu apa? Nanya kayak gitu ke saya. Saya bilang, saya sederhana. Kamu keluar dari tubuhnya anak ini, terus sudah. Saya nggak akan
menyakiti kamu, saya tidak akan membalas dendam, saya tidak akan yang aneh-aneh. Keluar. Kemudian si Rinto ini yang lagi seruan bilang, Tidak bisa. Saya punya dendam sama anak ini. dendam apa? Saya bilang. Anak ini sudah menginjak anak saya ketika dia sedang nyari rumput di pinggiran sungai Cimanuk. Ya, dia bilang seperti itu. Seolah-olah itu adalah pembenaran buat bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Oh, jadi seperti itu. Ya. Saya balik tanya. Waktu itu anak kamu berbentuk dohir, padat, atau masih di alammu? Dia diem aja. Saya tanya lagi. Waktu itu anakmu masih, berbentuk dohir, padat ke alam kita, atau masih di alammu? Kemudian dia bilang, Masih di alam saya. saya langsung ketawain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu kalau mau bohong, lihat-lihat orang. Kalau anakmu masih di alam kamu, maksudnya di dimensi jin, di alam gaib, gaibnya itu ini termasuk ke dalam gaib muqayyad ya. Apa itu gaib muqayyad? Nanti insya Allah saya jelaskan. Jadi gaib itu ada dua. Gaib muqayyad, nisbi, atau gaib mutlak. Ada dua. Gaib muqayyad atau nisbi sama istilahnya. Satu laginya gaib mutlak. Apa perbedaannya? Nanti saya jelaskan. Tapi di dalam hal ini, alam jin itu ada di gaib yang muqayyad atau nisbi. Bukan gaib mutlak. Nah, makanya saya bilang seperti itu. Kalau anak kamu masih di alam gaib muqayyadmu atau alam gaib yang tidak sama dengan alam kita, itu 1000% bohong kalau si Rinto nginjak anak kamu sampai mati. Dia diem aja. Udahlah, kamu nggak usah sok-sokan mengklaim seperti itu. Sekarang begini, saya tidak mau tahu, kamu keluar dari tubuhnya Rinto. Terus dia bilang, Tidak bisa. Karena saya adalah siluman buaya. dan dia nyebut nama Jaka Bajul. Ketika si Rinto nyebut nama Jaka Bajul, tetangga ini ada yang ketakutan, ada yang istighfar, astagfirullahalazim, subhanallah, ada yang histeris takut. Saya kan bingung ya pada waktu itu. Sebentar, emang Jaka Bajul itu siapa? Dari belakang, Pak Puji. Jadi ngejelasin Jaka Bajul itu mas katanya. Dulu itu legendanya dia adalah seseorang laki-laki yang dari negara tapi di bawah laut. Kemudian dia punya perjanjian dengan kuwu. Kuwu itu kepala desa di desa tersebut. Jadi ada bedugnya. Bedug itu kayak buat manggil orang sholat itu kan. Bedug itu di salah satu masjid di desa itu yang dimana kalau ditabuh buaya itu keluar. Oh, saya balikin. Oh, jadi kamu dulunya manusia? Iya. Dia bilang. Ya, saya manusia. Dan saya telah bertapa sekian tahun sehingga saya menjadi ini. Saya tambah ketawain dong itu. Jack. Serius, saya sesederhana itu. Karena dia namanya Jaka Bajul kan. Saya bilang, Jack, kalau mau bohong lihat orang. Sedikit pun saya nggak percaya kalau kamu dulu adalah manusia kemudian bertapa sekian tahun dan menjadi sosok seperti ini. Kecuali kamu film Angling Dharma atau Misteri Gunung Merapi, Mak Lampir gitu kan. Ya terserah, aku bebas. Tapi dalam hal ini sedikit pun di agama saya tidak pernah percaya kalau kamu dulunya adalah manusia. Kamu itu murni jin. Sekali lagi saya bilang, kamu adalah jin yang mengaku-ngaku. Yang mengaku-ngaku seolah-olah kamu adalah siluman ini, supaya apa? Mendapat penghargaan dari masyarakat setempat. Dia diem aja. Sekalian saya tunjuk sama masyarakat. Bu, Pak, lihat. Ini yang selama ini menjadi mitos atau legenda. Ada yang disebut Jaka Bajul atau Joko Bajul yang katanya siluman buaya di Sungai Cimanuk. Saya pastikan ini bukan. Karena siluman dalam kacamata Islam itu tidak ada. Dalam kacamata Islam itu hanya ada manusia, bangsa jin, dan malaikat. Siluman itu tidak ada. Sekalian saya dakwah di depan mereka. Plus ada jin yang ngaku-ngaku Jaka Bajul ini. Terlepas ini beneran atau tidak, terlepas dia benar Jaka Bajul atau tidak, tugas saya adalah menyampaikan. Saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang sama si yang ngaku Jaka Bajul ini, sekarang terserah, kamu kalau mau keluar, silakan keluar. Saya tidak akan menghajar kamu lagi. Tapi kalau kamu masih di dalam tubuhnya Rinto, urusan kamu sama saya. Dan jangan salahkan saya bisa menyiksa kamu lebih
jauh sakit daripada yang sekarang ini atas izin Allah Ta'ala. Kemudian dia bilang, Kamu bukan orang biasa. Pengetahuanmu tentang alam kami jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitar sini. Tapi hati-hati, dengan kesombongan kamu akan terjatuh. nasihatin saya kayak gitu. Kemudian saya balikin. Sekali lagi saya bilang, sombong untuk bangsa jin model kalian, saya dibolehkan. Dan saya tidak masalah kalau harus beradu argumen dengan kalian. Karena tugas saya adalah mendakwahkan agama ini kepada saudara-saudara muslim saya. Karena kamu adalah musuh yang nyata bagi saya pribadi. Karena kamu bangsa jin, syaitan dari golongan jin itu adalah musuh yang nyata dari saya. Kemudian saya bilang sama orang-orang yang di belakang saya, Pak, Bu, mulai sekarang jangan pernah kasih sesajen apapun atau melarung apapun yang menganggap bahwa ketika kita melarungkan ini di Sungai Cimanuk, kemudian kita akan mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan keamanan. Saya jelaskan, itu syirik mutlak. Dan ibu-ibu bisa lihat, sosok Joko Bajul atau Jaka Bajul yang selama ini menjadi legenda di desa ini, karena saya terang-terangan aja karena tetangga desa saya gitu kan, saya juga tahu mitos itu. Sosok yang selama ini diagung-agungkan, sosok yang selama ini dikultuskan, sosok yang selama ini katanya dikasih sesajen, bahkan ada di beberapa tempat yang masih satu aliran sungai dengan Sungai Cimanuk, itu sampai motong kepala kambing kemudian, motong kepala kerbau sampai dilarungkan di sungai. Kan, maaf, itu bodoh namanya. Mulai sekarang stop, Pak, Bu, kalau mau tahu, ini biang keroknya. Saya bilang kayak gitu. Ini biang keroknya. Kemudian akhirnya, oh berarti selama ini tuh kita gini. Nah, tetangganya ada yang ngerasa dibohongin. Iya, tapi kita ikut leluhur. Udah, Bu, cukup. Mulai sekarang, tidak usah bikin hal-hal seperti itu. Jadi, ketika saya menangani pasien, plus dengan ada drama-drama seperti itu, saya jadikan panggung untuk saya berdakwah. Karena saya tidak bisa berdakwah di depan mimbar gitu, di masjid, kemudian di depan jamaah, saya nggak bisa seperti itu. Karena retorika saya, bahasa saya tidak cocok untuk orang-orang seperti itu. Tapi retorika saya akan lebih masuk menurut saya pribadi. Dakwah saya, dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini akan lebih masuk ketika langsung menangani kasus. Contohnya dalam hal ini. Karena sejatinya memang di desa itu setiap malam Jumat, apalagi Kliwon, apalagi malam 1 Suro, ada yang kalau bahasa kita ngentir itu melarung. Jadi nampan dikasih bunga, dikasih sajian di Sungai Cimanuk itu. Dan subhanallah, itu merupakan kesyirikan. Dan setelah kejadian itu, kemudian si Rintonya yang tadi masih kesurupan, saya ruqyah. Sini, bawa. Kemudian saya berdirikan, saya ruqyah, saya pegang bagian belakang telinganya. Dan saya tarik dari bagian perut. Dari perut, bismillahirrahmanirrahim, sampai keluar, kemudian dia muntah. Setelah itu, saya tanya, Mas, sampean waktu ngarit itu apa yang terjadi? Iya Mas, katanya. Ketika saya ngarit, kemudian ngambil rumput itu kan, pas masukin ke karung, kemudian pas nyampe rumah malamnya panas, terus besoknya saya nggak tahu, tiba-tiba terjadi hal-hal seperti ini saja gitu kan. Jadi memang kejadiannya itu dia ngaritnya pada waktu adzan zuhur. Pertanyaan saya, apakah sampean sholat pada waktu itu? Enggak. Nah, ini masalah. Ini masalah. Kenapa? Karena zuhur jam 12 siang, itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa gerbang gaibnya bangsa jin dengan manusia itu dekat dimensinya. Jadi kalau waktu zuhur, kemudian juga waktu mau maghrib, antara asar dan maghrib, itu disarankan untuk, kalau kita punya anak kecil, itu untuk suruh masuk ke rumah. Atau kalau enggak, mau sholat di masjid. Tapi dalam hal ini, dia ada di tempat yang memang, tanda kutip ya, angker gitu. Hingga akhirnya jadi target bangsa jin seperti itu. Hingga akhirnya saya bilang, Mas, mulai sekarang sampean harus benar-benar dijaga sholatnya dan minta banyak-banyak perlindungan sama Allah Ta'ala. Terus ini yang, karena kan di rumahnya itu banyak tempelan-tempelan raja ternyata. Dan ya dari 3 dukun yang itu. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Dukun itu langsung pulang dong. Nggak pamit, langsung pulang pakai motor, buang, pergi. Kemudian setelah itu selesai, saya ngobrol di dalam sama keluarganya Mas Rinto itu. Saya bilang, Pak, udah berapa hari si Rinto begini? 3 hari Mas. Oke. Terus selama 3 hari itu diapain? Banyak Mas ritualnya. Ada yang sampai motong ayam cemani, ada yang sampai harus ngelarung sajen
di tempat yang tadi Rinto ngarit atau nyari rumput itu. Kemudian juga ada yang harus nanam botol yang isi minyak parfum itu di rumah supaya terjaga katanya. Itu sudah dilakukan semua, Pak? Iya, Mas, udah dilakukan semua. Saya bilang gali, Pak. Botolnya digali, terus waktu motong ayam cemani di mana? Itu Mas di sebelah pohon. Jadi ada pohon jambu, apa namanya kalau bahasa Indramayu jambu klutuk ya, atau jambu biji. Di sebelahnya itu ada tempat nyembelihnya ayam. Saya bikin air ruqyah, saya siramin itu bekas tempat nyembelih ayam itu. Kemudian Bapak sama Ibu, jimat-jimat yang ada di tempelan ini tolong diambil-ambil semua, yang di kusen, yang di jendela. Tapi Mas, apakah nggak apa-apa? Soalnya tadi yang dukun itu bilang ini buat penjagaan. Enggak, Pak, itu bohong. Justru kalau Bapak dan Ibu masih nempelin jimat-jimat ini semua, bangsa mereka akan lebih betah di sini. Oh gitu ya. Iya, sekarang. Jadi pada malam itu juga, kalau nggak salah sampai jam 11. Pada waktu itu juga langsung diambilin botol-botol yang ditanam itu, langsung diangkatin. Kemudian dipecah, bismillah, dibakar di situ. Saya minta bapaknya bakar, Pak, saya bantuin, saya temenin. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa insya Allah. Kemudian baca bismillah, kemudian dibakar. Selesai. Nah, besoknya Mas Rinto datang ke rumah, ngasih sesuatu. Mas, udah nggak usah repot-repot. Ini saya murni tujuannya untuk ngebantu sampean. Saya pengen sampean dan warga sekitar itu melek bahwa siluman itu nggak ada. Siluman itu nggak ada. Yang ada itu bangsa jin yang ngaku-ngaku, bangsa jin yang cosplay. Kemudian kata Mas Rinto, oh berarti selama ini Joko Bajul. Ya anggap hanya sebagai legenda atau sebagai mitos. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita jangan terlalu menganggap itu sesuatu yang berlebihan. Biasa aja gitu. Mau Joko Bajul kayak, mau Joko Kendil, Joko Tingkir atau apa, terserah. Karena mereka tidak akan bisa menyakiti kita kecuali kita dalam ketaatan dan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Iya. Kemudian sejak saat itu alhamdulillah Mas Rinto mulai rajin sholat. Karena kemarin itu saya sempatnya gini, sampean harusnya berterima kasih sama Allah Ta'ala. Karena apa? Karena hanya mungkin sampean di sini yang merasakan ketika sampean lalai sholatnya, Allah Ta'ala langsung tegur dengan dikasih gangguan jin. Mungkin orang lain nggak akan seperti itu, Mas. Banyak orang lain di luaran sana yang kalau nggak sholat hanya dapetin dosa dan Allah Ta'ala nggak ngapa-ngapain. Tapi karena ini Allah Ta'ala sayang sama sampean, ketika sampean meninggalkan sholat, maka langsung dikasih gangguan jin sebagai pengingat. Ketika saya ngomong kayak gitu, Mas Rintonya nangis dong. Ya Mas, terima kasih. Saya sudah dari dulu pengen sholat tapi kok males banget ya. Tapi setelah ngobrol sama sampean, ngobrol soal semalam gitu, hati saya terenyuh dan insya Allah Mas, saya akan memperbaiki ibadah saya dan semoga saya jadi orang yang soleh. Mas, tolong doain saya. Mas Rinto bilang gitu ke rumah gitu kan, datang. Oh iya Mas, sama-sama saling mendoakan, insya Allah, terima kasih. Dan apa poin yang bisa saya dan teman-teman petik dalam kejadian itu? Poin yang pertama adalah jangan pernah percaya kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa mengetahui perkara gaib, tapi dianya sendiri malah ngasih jimat-jimat seperti itu. Jangan. Saya pastikan itu dukun. Apapun wujudnya, apapun pakaiannya, apapun itu titelnya. Ngasih raja, suruh nanem minyak, ataupun suruh motong ayam cemani, itu dukun. Apalagi dalam kasus Mas Rinto yang tadi, itu harus melarung sajen di sungai. Itu jelas. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang namanya siluman. Siluman itu hanya salah satu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti soal hal gaib. Karena Allah Ta'ala itu hanya menciptakan manusia, jin, dan malaikat. Tidak ada dalil yang menjelaskan siluman. Kalaupun ada, asumsi saya, ini baru asumsi, hipotesa. Siluman itu adalah sebenarnya binatang dari bangsa jin yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Jadi alam jin itu ada binatangnya, ada jinnya, seperti kita. Ada mereka makan, minum, menikah, sakit, meninggal, punya peliharaan, ada yang liar, ada yang nurut. Nah, mungkin kalau asumsi saya, siluman-siluman itu adalah binatang dari bangsa jin. Kemudian yang ketiga, yang namanya bangsa jin itu tidak akan pernah doyan dengan kepala kerbau yang dilarung, dengan sesajen yang diberikan, ada kopi pahit, ada teh, ada air putih, ada rokok. Mereka nggak doyan. Karena apa? Karena hadis dari Rasulullah mengatakan bahwa makanan bangsa jin itu adalah
Kalau jinnya muslim itu tulang bekas makan manusia. Yang dimana ketika itu Rasulullah mendoakan, ya Allah jadikan tulang ini tumbuh daging untuk saudara-saudara kami dari alam jin. Sehingga ketika Rasulullah mendoakan itu, tulang yang tadinya bekas makan manusia itu tumbuh lagi dagingnya. Dan itu makanan untuk bangsa jin yang muslim. Jin yang baik, jin yang bertakwa, jin yang taat. Tapi kalau jin yang fasik, jin yang kafir, jin yang tidak taat kepada Allah, makanannya apa? Kotoran, sampah, dan orang-orang yang makan dan minum dengan tangan kiri. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa janganlah kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Selisihi syaitan. Jadi kita wajib pakai tangan kanan. Makan, minum tangan kanan. Kalau tangan kiri itu dipermisalkan seperti bangsa jin atau syaitan. Allahu ta'ala bishawab. Mungkin itu saja dari saya. Dan sebelum saya nutup konten kali ini, barangkali teman-teman mau ada yang inisiatif atau mau membahas sesuatu, bisa coret-coret di komentar di bawah. Dan jangan lupa follow IG saya juga di bawah. Terus bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Saya pengen insya Allah September bisa nggak 10.000 subscriber ya? Bisa deh. Bantu ya. Insya Allah teman-teman dapat berkah. Kita belajar bareng di channel Digala Senja itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nun wal qalami ma maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.